Selamat sore semua. Bisa dengar suara saya adik ya? Oke, kita mulai aja ya. Jadi hari ini kita percobaan 7 ya, Sistem Komunikasi Digital UFDM. Jadi ada dua sebenarnya yang saudara akan coba ya. Satu, Anda bisa melihat spektrumnya UFDM ya. Dan satunya lagi simulasi transceivernya ya. Jadi makanya tujuannya di sini mahasiswa dapat melakukan pengiriman sinyal informasi ya pada sistem komunikasi digital UFDM dengan modulasi BPSG, kemudian juga melakukan penerimaan sinyal ya di UFDM dengan demodulasi BPSG. Nah, diagram bloknya seperti ini ya. Jadi seperti yang saya jelaskan di teori ya. Jadi Anda harus membangkitkan data gitu ya, random data generator sampai membangkitkan, kemudian dilakukan modulasi ya, proses serial to paralel, terus EFFT ya, kemudian parallel to serial, cyclic prefix masuk kanal ya, kemudian terjadi proses kebalikan ya, CV remover, serial paralel, terus FFT parallel to serial, dan terakhir di demodulasi. Nah, ini saudara harus lakukan gitu ya dengan mempergunakan software ya tentunya. Nah, prosedurnya adalah jadi Anda membangkitkan bilangan yang data digital gitu ya, 01. Kemudian nanti lakukan proses modulasi ya. Kemudian lakukan proses modulasi dan sampai CP ya tentunya ya. Kemudian ambil spektrumnya ya, itu di M-file program 1 ya. Saudara nanti tinggal running aja sih di percobaan 1 di listing program 1 itu ya. Nah, ini programnya ini ya. Jadi N-bitnya itu 2500 ya. Kemudian saudara generate ya. Generate 01 ya dengan perintah ini. Kemudian N-bit per simbol ya, itu adalah 52 ya. Kemudian nah ini proses modulasinya di sini. Kemudian nanti Anda lakukan menghasilkan sinyal UFDM ya, spektrumnya. Kalau penambahan cyclic prefix ya itu ada di sini ya, atau penataan daripada simbol UFDM yang sesuai dengan IEEE ya 802.11a ya. Nah, itu seperti ini dia. Jadi assign simbol ya, assign simbolnya itu seperti ini dia. Nah, kemudian untuk menggambarnya pakai ini ya. Jadi Anda di 20 MHz ya frekuensinya, nanti pakai P-Weld gitu ya untuk mengeluarkan spektrumnya. Kemudian digambar ya, akhirnya nanti muncul sinyal spektrumnya si UFDM ya, atau PSD-nya ya, power spectral density-nya. Nah, itu untuk yang menampilkan spektrum ya. Nah, yang kedua itu saudara melakukan simulasi TXRX ya. Nah, ini juga programnya sudah ada di ini M-file program 2 ya, OFDM bpsg.m. Jadi speknya di sini number of FFT size-nya 64 ya, number of subcarrier-nya 52, number bit of simbolnya 52, banyaknya simbol 10 pangkat 4 ya, kemudian EB indulnya dari 0 sampai 10 ya. Kemudian lakukan sama ya, modulasi gitu, terus
assigning modulated symbol ya, sama dia pakai mengacu ke 802.11a ya. Jadi harus dibuat seperti ini. Kemudian cyclic prefix ya, sama aja. Kemudian membangkitkan noise ya, Gaussian noise. Kemudian speknya variannya 1, minnya 0 gitu ya. Jadi kalau saudara pakai run gitu ya, artinya saudara sudah melakukan pembangkitan data secara distribusi Gaussian ya, dengan varian 1 dan min 0 gitu ya. Ya, jadi sangat mudah begitu ya. Ambil aja RANDN ya. Nah, itu artinya saudara udah membangkitkan bilangan secara distribusi Gaussian ya. Nah, kemudian ditambahkan ya noise itu ke sinyal informasi yang dia tangkap gitu ya. Dari sisi receiver ya, YT-nya ini. Nah, ini XT ya dikalikan dengan akar ya. Kenapa kok ada bilangan seperti ini? Ini untuk normalisasi ya. Jadi anggap ini adalah fading-nya ideal gitu ya. Jadi fading-nya itu atau kanalnya itu tidak dibuat selektif ya, tapi dibuat flat gitu ya. Jadi XT. Nanti di berikutnya nanti baru saya berikan kanal yang selektif ya, sehingga kamu harus pakai equalizer gitu. Nah, sekarang itu enggak. Jadi hanya bermain di noise-nya ya yang utama di sini, sehingga saudara tidak mempergunakan equalizer ya. Proses equalisasi tidak perlu dilakukan gitu ya. Nah, untuk noise-nya sendiri kan tadi udah dibangkitkan di sini ya. Ya, ini pembangkitan noise-nya, kemudian nah ini saudara kalikan ya. Ini sama, ini normalisasi ya. Jadi faktor fading-nya itu tidak kelihatan di sini ya, karena kita anggap kanalnya ideal gitu ya. Nah, kemudian di sisi receiver ini terjadi proses kebalikan ya, removing cyclic prefix. Nah, terus dilakukan demodulasi, akhirnya menghitung banyaknya error yang salah gitu ya. Kemudian udah tinggal diplot gitu ya. Jadi Anda akan bisa menghasilkan kurva seperti ini ya. Kurva bit error rate terhadap perubahan sinyal to noise ratio. Oke, saya kira itu pendahuluannya. Silakan dicoba dulu di run seperti apa hasilnya, nanti saya komentari gitu ya.